Baik, pada pertemuan kali ini langsung saja saya buka dengan selamat pagi, Om Swastiastu. Apakah kalian sudah mengisi absen? Baik, jika sudah, langsung saja kita ke pembahasan. Apakah kalian menyadari jika harga-harga barang selalu mengalami kenaikan dan penurunan? Contohnya, harga daging ayam akan naik jika mendekati Lebaran. Semua orang membutuhkan ayam tersebut untuk dibuatkan opor. Contoh lainnya yaitu harga buah cenderung akan naik apabila mendekati Hari Raya Galungan. Nah, karena harga yang selalu mengalami kenaikan dan penurunan, ini membutuhkan indeks harga. Jadi, pada pembahasan kali ini, Bapak akan membahas tentang indeks harga. Namun, sebelum Bapak melanjutkan ke pembahasan, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Melalui pembelajaran dalam jaringan ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian indeks harga, memahami tujuan perhitungan indeks harga, serta mengetahui macam-macam indeks harga. Jadi, pada pembahasan kali ini, kita akan bahas tentang pengertian indeks harga, tujuan perhitungan indeks harga, dan macam-macam indeks harga. Baik, langsung saja pada materi yang pertama itu pengertian indeks harga. Sebelum Bapak jelaskan, apakah ada yang tahu apakah pengertian indeks harga? Siapa tuh Gusti? Ya Gusti, coba. Ya. Ya, apakah ada pendapat lain? Bagaimana, apakah ada pendapat lain tentang indeks harga? Sekali lagi, apakah ada pendapat lain tentang pengertian indeks harga? Baik, jika tidak ada, Bapak langsung saja akan menjelaskan tentang pengertian indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam satu tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Atau pengertian lain dari indeks harga adalah sebagai sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk menyatakan berbagai perubahan harga yang terjadi seiring berjalannya waktu ke waktu. Pada indeks harga ini, tahun dasar yang biasanya digunakan adalah tahun yang dijadikan patokan
dalam menghitung indeks harga. Sementara itu, tahun dasar yang dipilih haruslah tahun dasar di mana kondisi perekonomian stabil dan baik, dan tidak terlalu lama dengan tahun yang akan dihitung kemudian. Apakah ada yang tahu di Indonesia siapakah yang menetapkan dari hasil pengumpulan data tersebut? Sekali lagi, apakah ada yang tahu di Indonesia indeks harga tersebut ditetapkan oleh siapa? Ya, coba Eka. Ya, benar sekali. Jadi, di Indonesia, indeks harga ini ditetapkan dari hasil pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sampai di sana, apakah dapat dimengerti? Baik, jika dapat, Bapak akan melanjutkan pembahasan. Indeks harga memiliki beberapa fungsi atau kegunaan di dalam perekonomian yang bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian negara. Yaitu yang pertama, tujuan indeks harga bagi pemerintah. Yaitu yang pertama, alat bagi pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan dan harga di masa yang akan datang. Maksudnya yaitu agar pemerintah dapat mengatur harga di masa yang akan datang agar tidak terjadi inflasi. Apakah ada yang tahu apa itu inflasi? Ya, coba Gusti Putu. Ya, benar sekali. Jadi, inflasi itu adalah suatu kegiatan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Sampai di sana bisa dipahami? Baik, selanjutnya itu tujuan yang kedua yaitu indeks harga juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan atau peningkatan serta penurunan perekonomian suatu negara. Jika dilihat hasil dari indeks tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, maka konsumsi masyarakat pun akan meningkat, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pun meningkat. Dan begitu juga sebaliknya, jika hasil indeks tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka konsumsi masyarakat pun menurun. Tujuan yang selanjutnya yaitu indeks harga dapat dijadikan dasar perbandingan untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi masa sekarang dan masa sebelumnya.
Jika indeks harga konsumen terus mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, berarti konsumsi masyarakat juga pun mengalami kenaikan. Jadi, dapat dibilang perekonomian mengalami kemajuan. Dan begitu juga sebaliknya. Jika indeks harga konsumen terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, berarti konsumsi masyarakat juga mengalami penurunan. Jadi, dapat dibilang perekonomian pada saat itu mengalami kemunduran. Dan selanjutnya itu, indeks harga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan pola dan kebijaksanaan ekonomi secara keseluruhan dan moneter. Dengan 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 melihat perkembangan indeks harga konsumen, pemerintah bisa menghitung laju inflasi. Dengan mengetahui laju inflasi, pemerintah bisa menetapkan berbagai kebijakan moneter seperti menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Sampai di sana, tujuan perhitungan indeks harga bagi pemerintah bisa dipahami. Yang kedua yaitu tujuan perhitungan indeks harga bagi pengusaha ataupun bisnis. Yang pertama yaitu indeks harga dapat digunakan oleh para pebisnis ataupun para pedagang di dalam menentukan harga jual suatu produk atau barang mereka masing-masing. Jadi, apabila indeks harga pada saat dihitung produk tersebut mengalami kenaikan penjualan, maka para pebisnis bisa menaikkan harga dari produknya pada tahun yang akan datang. Dan apabila indeks harga pada saat dihitung produk tersebut mengalami penurunan penjualan, maka para pebisnis bisa menurunkan harga dari produknya. Tujuan yang selanjutnya itu, indeks harga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jumlah persediaan atau stok suatu barang. Jadi, jika dilihat dari persentase angka indeks unit atau unity, suatu barang mengalami kenaikan jumlah penjualan dari tahun sebelumnya, maka pihak pebisnis bisa menambah persediaan ataupun stok. Dan apabila mengalami penurunan, maka pihak pebisnis bisa mengurangi produksinya agar tidak terlalu banyak stok yang tersedia. Dan tujuan
perhitungan indeks harga bagi pengusaha atau pebisnis yang terakhir yaitu indeks harga dapat dijadikan sebagai suatu dasar pertimbangan di dalam kegiatan jual beli saham pada perusahaan-perusahaan, terutama pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bisnis. Sampai di sana untuk tujuan perhitungan indeks harga bagi pengusaha dan pebisnis, apakah bisa dipahami? Selanjutnya yaitu tujuan indeks harga bagi karyawan. Tujuan indeks bagi karyawan yaitu yang pertama, indeks harga dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan hasil yang diterima dan dibayar oleh petani. Maksudnya yaitu hasil dari angka indeks tersebutlah menunjukkan bahwa penghasilan yang diterima oleh petani sebagai imbalan atau penjualan dari hasil produksinya. Tujuannya yang kedua yaitu indeks harga dijadikan pula sebagai acuan untuk menentukan jumlah gaji atau upah pada para karyawan di dalam suatu perusahaan. Dan tujuan perhitungan indeks harga bagi karyawan yang terakhir yaitu indeks harga konsumen dan indeks biaya hidup dapat digunakan untuk menentukan besarannya gaji yang akan diterima oleh para karyawan. Sampai di sana apakah ada yang kurang dipahami? Selain tujuan di atas, indeks harga juga memiliki peranan dalam perekonomian, yaitu peranan yang pertama itu indeks harga adalah suatu petunjuk atau sebuah barometer dari kondisi ekonomi umum. Hal itu mengandung suatu maksud yaitu dengan contoh yang pertama, indeks harga grosir menggambarkan dengan tepat tentang tren perdagangan. Yang kedua itu indeks harga juga dapat diterima oleh petani guna menggambarkan tingkat kemakmuran di bidang agraria. Selanjutnya itu indeks harga umum adalah suatu pedoman untuk berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan. Selanjutnya itu indeks harga dapat juga dipakai untuk deflator, yaitu pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan melalui cara membagi nilai tertentu dengan indeks yang lebih sesuai. Yang selanjutnya itu indeks harga dapat dipergunakan untuk pedoman
bagi pembelian berbagai jenis barang. Maksudnya yaitu harga barang yang dibeli dapat untuk dibandingkan dengan indeks harga eceran atau grosir supaya dapat diukur dalam pembelian suatu barang yang bersangkutan. Sampai di sana, apakah dapat dipahami? Baik, jika sudah dapat dipahami, Bapak akan melanjutkan yaitu selain itu macam-macam indeks harga. Macam-macam indeks harga ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama indeks harga konsumen atau IHK, yang kedua yaitu indeks harga produsen atau IHP, selain itu nilai tukar petani atau indeks yang diterima atau diberikan kepada petani, dan yang terakhir yaitu indeks harga implisit. Baik, langsung saja yang pertama itu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen yaitu indeks harga yang menghitung dan mencatat harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam periode tertentu. Barang atau jasa yang dianggap menunjukkan belanja rumah tangga inilah yang dimasukkan ke dalam perhitungan indeks harga. Barang atau jasa tersebut yaitu bahan makanan, seperti makanan jadi, roti, dan minuman, rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, olahraga, dan rekreasi, serta transportasi dan komunikasi. Untuk menghitung perhitungan indeks harga konsumen ini akan digunakan untuk yang pertama yaitu mengetahui perubahan harga barang atau jasa yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua yaitu untuk mengukur kenaikan tingkat inflasi atau deflasi. Yang ketiga yaitu sebagai penentu target inflasi. Yang keempat atau yang kelima yaitu yang selanjutnya yaitu menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan selanjutnya itu sebagai indikator untuk tingkat falas, bunga, dan indeks harga saham, dan yang terakhir yaitu variabel pembagi antara produk domestik regional bruto atau PDRB dan produk domestik bruto atau PDB. Sampai di sana untuk indeks harga konsumen dapat dipahami. Selanjutnya yang kedua yaitu
indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan. Indeks harga produsen yaitu angka indeks yang menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen atau perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dibeli produsen dalam kurun waktu tertentu. Indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan ini digunakan sebagai indikator untuk harga eceran atau harga grosiran. Perhitungan ini dapat digunakan untuk menyusun neraca perekonomian, margin perdagangan, dan membantu distribusi barang. Yang selanjutnya yaitu macam-macam indeks harga yang selanjutnya yaitu nilai tukar petani atau indeks yang diterima dan diberikan kepada petani. Indeks yang diterima atau diberikan petani yaitu perbandingan indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani atas penjualan hasil produksi pertaniannya. Dengan membandingkan indeks harga yang dibayar terhadap indeks harga yang diterima petani, akan diperoleh nilai tukar petani. Indeks harga yang diterima petani untuk mengukur rata-rata perubahan harga dalam satu periode dari barang yang dihasilkan oleh petani. Indeks ini digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang yang dihasilkan. Indeks harga yang dibayar petani yaitu indeks harga yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam kurun waktu tertentu dari barang atau jasa yang dikonsumsi oleh petani. Barang atau jasa yang dikonsumsi petani yaitu yang pertama yaitu biaya modal, pajak, biaya produksi, dan konsumsi rumah tangga. Indeks harga ini digunakan untuk melihat fluktuasi barang atau jasa yang dikonsumsi. Selain itu, dapat digunakan oleh pemerintah untuk memproduksi hasil pertaniannya. Dan macam-macam indeks harga yang terakhir yaitu indeks harga implisit. Indeks harga jenis ini sebenarnya merupakan suatu metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real.
Pada perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi. Indeks harga implisit menjadi ukuran inflasi dari periode di mana harga dasar untuk menghitung GNV atau Gross National Product Real digunakan sampai GNV sekarang. Sampai di sana apakah ada yang kurang dipahami? Untuk yang lain bagaimana? Jadi apabila tidak ada pertanyaan dari kalian sebelum Bapak akhiri, apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan pertemuan pada siang hari ini? Bagaimana, apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan? Baik, jika tidak ada yang bisa menyimpulkan, Bapak akan menyimpulkan pertemuan pada siang hari ini. Yaitu pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang indeks harga. Yang mana indeks harga ini adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk menyatakan berbagai perubahan harga yang terjadi seiring berjalannya dari waktu ke waktu. Tujuan indeks harga ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu tujuan bagi pemerintah. Tujuan bagi pemerintah yang pertama itu alat bagi pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan dan harga di masa yang akan datang. Tujuan bagi pemerintah yang kedua itu indeks harga dapat juga dijadikan sebagai alat untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan serta penurunan perekonomian. Yang ketiga yaitu indeks harga dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi masa sekarang dan masa sebelumnya. Dan tujuan indeks harga yang terakhir yaitu tujuan indeks harga bagi pemerintah yang terakhir itu indeks harga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan pola dan kebijaksanaan ekonomi secara keseluruhan dan moneter. Dan yang kedua itu tujuan indeks harga bagi pengusaha atau pebisnis, yaitu indeks harga dapat digunakan oleh para pebisnis atau para pedagang di dalam menentukan harga jual suatu produk atau barang mereka masing-masing. Tujuan bagi perusahaan yang kedua itu indeks harga dapat dijadikan sebagai acuan dasar untuk menentukan jumlah persediaan ataupun stok suatu barang. Dan tujuan indeks harga bagi perusahaan yang terakhir yaitu indeks harga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan di dalam kegiatan jual beli saham pada perusahaan-perusahaan. Dan yang ketiga yaitu tujuan indeks harga
bagi karyawan. Tujuan indeks harga bagi karyawan yang pertama itu, indeks harga dijadikan pula sebagai acuan untuk menentukan jumlah gaji ataupun upah para karyawan. Dan indeks harga konsumen dan indeks biaya hidup dapat digunakan untuk menentukan besarnya gaji yang akan diterima oleh para karyawan di dalam sebuah perusahaan. Dan tujuan indeks harga yang terakhir itu, indeks harga dapat digunakan sebagai alat untuk penentuan yang harus diterima dan dibayar oleh petani. Selanjutnya itu kita membahas tentang macam-macam indeks harga, yang mana indeks harga ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu yaitu indeks harga yang menghitung dan mencatat harga rata-rata barang ataupun jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu indeks harga produsen. Indeks harga produsen itu yaitu angka indeks yang menggambarkan perubahan harga dari tingkat produsen atau perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dibeli produsen dalam kurun waktu tertentu. Dan macam yang ketiga itu indeks yang diterima dan diberikan petani. Dan macam-macam indeks yang terakhir yaitu indeks harga implisit. Sampai di sana apakah bisa dimengerti untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini? Baik, jika sudah dapat dipahami, karena waktu sudah habis, Bapak cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi dan Om Santi 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 Om.